Joan Mir merasa aneh dengan performa motor di Mandalika. Pebalap Honda, Joan Mir merasa aneh meski berada di posisi kelima dan pebalap Honda teratas di sprint hari Sabtu. Mir merasa ia memiliki peluang besar untuk mengulangi podium Motegi-nya di Grand Prix tersebut. Namun, setelah bergabung dengan sebagian besar rivalnya dalam beralih dari ban belakang lunak ke medium, pebalap Spanyol itu tidak mampu menghasilkan panas yang cukup di lap-lap pembuka dan kehilangan kendali di tikungan 16. Mandalika adalah salah satu dari beberapa sirkuit di mana Michelin memasok konstruksi ban belakang yang diperkuat untuk menahan panas dan tekanan ekstrim. Trek dan rangka ini berbeda. Lebih keras. Entah kenapa, tahun ini, trek ini seperti mimpi buruk bagi semua orang. Juga, ketika kekacauan ini terjadi, terkadang ada orang yang berbeda di depan yang bertarung, bukan? Dan itulah yang terjadi hari ini. Balapan berjalan sangat lambat, dalam hal kecepatan. Itu adalah balapan yang harus Anda kendalikan sepanjang waktu, dan saya pikir tidak ada yang benar-benar mampu menekan. Tapi saya merasa akhir pekan itu sangat aneh. Semua orang bisa memiliki kesempatan untuk finish di podium. Jadi di satu sisi, itu bagus, di sisi lain, kita harus memahami, untuk menghindari hal ini terjadi lagi, karena sekarang konsekuensinya lebih besar daripada sebelumnya, ungkap Joan Mir. Debut ke MotoGP, teka-teki nomor start Raja WSBK terungkap. Berapa nomor start Toprak Razgatlioglu yang akan digunakan untuk debut pada MotoGP memang mengundang rasa penasaran. Juara dunia WSBK itu biasanya memakai nomor start 54. Angka 54 yang biasa tertera di bagian motor dia tersebut, usut punya usut, bermakna sederhana. Maknanya yaitu dua angka pertama kode pos kota kelahiran Razgatlioglu di Turki, Ada Pazari. Angka 54 juga begitu historis bagi Razgatlioglu. Sebab sang manajer, Kenan Sofuoglu, juga pemakai nomor 54 dan Sofuoglu adalah juara dunia Supersport 5 kali. Namun demikian, harapan Razgatlioglu memakai nomor kebanggaannya tersebut tidak akan bisa terwujud pada saat dia membalap di MotoGP. Pasalnya, sudah ada pemakai nomor 54 lebih dulu yang debut di kelas Premier. Pembalap yang dimaksud ialah rookie MotoGP 2025 dari tim Gresini, Fermin Aldeguer. Aldeguer juga memakai nomor 54 dan bahkan sudah sangat melekat dengan nomor tersebut. Sayangnya, mustahil bagi saya untuk menggunakan nomor 54. Dia, Fermin Aldeguer, membalap dengan nomor itu di Moto2 dan sebelumnya. Dia juga memiliki tato nomor 54 di lengannya. Terkadang uang memang sangat berarti, tetapi tidak dalam kasus ini, kata Toprak Razgatlioglu. Pembalap berusia 28 tahun itu lantas memberikan sinyal lain. Razgatlioglu menyebut bahwa dirinya juga masih memiliki nomor lain yang juga jadi nomor kesukaan dia. Saya punya nomor favorit lain. Bukan 54, ya, tapi ada nomor lain yang saya pakai di awal-awal karir saya. Saya mungkin akan pakai nomor itu, lihat saja foto-foto lama, tambahnya memberi clue. Bila dilihat lebih detail, Razgatlioglu memulai karir balapnya pada musim 2011-2012 di Jerman. Saat itu dia tampil di ajang Yamaha R6 Cup yang saat itu sangat bergengsi dengan nomor start 7. Marc Marquez absen dari MotoGP Australia dan Malaysia 2025, meski tak butuh operasi bahu. Ducati Lenovo Team resmi mengumumkan bahwa Marc Marquez harus absen dari MotoGP Australia di Phillip Island pada 17 hingga 19 Oktober 2025, dan juga MotoGP Malaysia di Sepang pada 24 hingga 26 Oktober 2025. Keputusan ini diambil berdasarkan saran tim dokter mengenai cedera bahu Marquez. Sang 9 kali juara dunia diketahui tertabrak Marco Bezzecchi dalam balapan utama MotoGP Indonesia di Mandalika, Minggu, 5 Oktober 2025. Dalam balapan ini, Bez start dari pole. Namun, ia melakukan kesalahan selepas start sehingga terjun bebas ke posisi ke-7, tepat di belakang Marquez. Namun, ketika masuk tikungan 7 pada lap pertama, Bezzecchi kehilangan kendali. Ia pun menabrak bagian belakang motor Ducati milik Marquez. Keduanya terjatuh keras dan berguling-guling di atas area gravel. Keduanya mampu bangkit, tapi Marquez memegangi bahu kanan yang mengindikasikan cedera. Marquez kemudian dipulangkan ke Madrid, Spanyol, pada Minggu malam WIB, dan segera menemui tim dokter di Rumah Sakit Ruber Internasional pada Senin, 6 Oktober 2025, siang waktu setempat.
Hasil pemeriksaan pun membuktikan cedera Marquez justru tak berada di tulang selangka seperti dugaan awal. Sebab, rider 32 tahun ini mengalami keretakan tulang pangkal prosesus korakoid dan kerusakan ligamen di bahu kanannya. Selain itu, pemeriksaan klinis dan radiologis memastikan bahwa cedera tersebut tidak berhubungan dengan cedera sebelumnya dan tidak terdapat pergeseran tulang yang signifikan. Tim dokter yang dipimpin oleh Dr. Samuel Antuna dan Dr. Ignacio Roger de Ona memutuskan untuk melakukan penanganan konservatif, yakni dengan istirahat total dan imobilisasi pada bahu yang cedera, hingga pulih sepenuhnya dan tulang mengalami penyatuan klinis. Untungnya, cedera ini tidak terlalu serius, tetapi penting untuk mengikuti jadwal pemulihan dengan disiplin. Tujuan saya adalah kembali sebelum musim berakhir, tetapi tanpa memaksakan diri melampaui rekomendasi dokter. Baik tujuan pribadi maupun tim sudah tercapai. Jadi sekarang prioritas utama saya adalah pulih dengan benar dan kembali dalam kondisi 100, ungkap Marquez. Usai terpuruk di Mandalika, Francesco Bagnaia banyak belajar dari Marquez. Francesco Bagnaia sempat terlihat tak tergoyahkan setelah menorehkan 2 kemenangan beruntun di Jepang, seolah menandai berakhirnya masa krisisnya di awal musim. Namun, nasib berkata lain. Kegagalan di MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika membawa pukulan telak bagi pebalap Ducati Lenovo tersebut, baik secara mental maupun fisik. Di hadapan penonton, ia berbicara tentang kehidupan, waktu, dan pentingnya belajar dari masa sulit. Dalam balapan, hidup saya selalu tentang mengejar waktu, mendorong tiap 1/1000 detik. Tapi di luar lintasan, saya justru lambat dan tenang. Saya menikmati segalanya tanpa terburu-buru. Ucap Bagnaia dikutip dari Motosan. Momen menarik muncul ketika seorang penonton menghadiahkan foto Marc Marquez, rekan setim barunya di Ducati. Ruangan sontak dipenuhi tawa. Namun Bagnaia tetap tenang sebelum memberikan tanggapan yang menunjukkan kedewasaannya. Awalnya, saya sedikit khawatir. Banyak yang bilang Marc bisa jadi rekan setim yang sulit. Tapi dia justru mengejutkan saya dengan sikap positifnya. Kami semakin dekat di Jepang, bahkan sempat karaoke bareng sambil minum sake. Dia salah satu pebalap terbaik dalam sejarah, dan Anda hanya bisa belajar darinya, ungkap Bagnaia. Ucapan itu menggambarkan betapa besar rasa hormat Bagnaia terhadap Marquez, yang tahun ini berhasil mengembalikan reputasi Ducati di puncak klasemen. Dia telah mendominasi bertahun-tahun, dan masih terus melakukannya. Apa yang dia capai sangat luar biasa. Tambahnya, meski tengah menghadapi masa sulit, Francesco Bagnaia tetap menunjukkan kualitas seorang juara sejati, rendah hati, tangguh, dan selalu belajar, bahkan dari rival terbesarnya. Kita hanya bisa belajar dari Marc, tutupnya.